Oke, kemarin kita udah sampai sini, ya. Jadi kita, apa namanya, ada sudut di poligon tertutup ya, atau kerangka tertutup ya. Jadi kita bisa tahu, sebenarnya sudut itu harusnya berapa, terus kita bisa koreksi sudut-sudut di dalamnya, gitu. Nah, habis kita koreksi, terus, habis kita tahu error-nya, habis itu kita koreksi sudut-sudutnya. Kita koreksi. Nah, ini kalau koreksi ini baru tahapan kedua, yaitu balance angular error. Tadi kemarin kalau misalnya ada perbedaan antara kalau misalnya, sudut itu diukur 2 kali dengan sudut itu kalau misalnya diukur cuma sekali, gitu, ya. Nah, dia bilang much easier, lebih mudah kalau misalnya sudut itu diukur dengan jumlah pengukuran yang sama, misalnya sama-sama sekali, atau sama-sama 2 kali, atau sama-sama 100 kali. Kalau misalnya beda-beda, perhitungannya akan jadi lebih sulit, gitu. Nah, habis itu kita, error-nya kita, bagi ya. Ini kita bagi, kemarin juga udah belajar, kalau misalnya kita pakai pembulatan, eee, apa namanya, dibagi ke sudut dengan, eee, kaki-kaki terpendek, ya. Jadi ini kaki terpendeknya di sudut A, E, sama D, gitu. Ini kita udah belajar juga kemarin. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan ketiga. Tahapan ketiga, ketika sudut betanya udah dikoreksi, nih sudut betanya udah dikoreksi. Sudut betanya itu 86,27. Asalnya 86,26 gitu ya. Nah, berarti kita ngukur azimut yang udah dikoreksi, gitu. Yang azimut yang udah dikoreksi. Jadi azimut yang udah dikoreksi itu dengan menggunakan sudut beta. Lah, kenapa ini? Jadi ini, sudut, beta yang udah dikoreksi, sudut beta yang udah koreksi, terus, berarti nanti kita ngitung, kan kemarin kan kita ngitung kalau misalnya kita ngitung alfa yang warna merah, sudut yang warna merah ini kan dengan sudut beta yang belum dikoreksi. Nah, kalau sekarang itu, menggunakan sudut alfa yang udah dikoreksi. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita ngitung alfa, ya, kan biasanya kan kita kan kalau ngitung alfa kan gini ya, alfa pertama kan, alfa AB, habis gitu kita ngitung alfa BC. Alfa BC dari alfa AB, bener apa nggak? Masih ingat nggak? Kalau ngitung alfa BC kan dari alfa AB kan? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. CD kita ngitungnya dari alfa BC kan? Alfa DE gitu ya, misalnya alfa DE nih. Alfa DE. Alfa DE kita ngitungnya dari alfa CD kan? Alfa EA kita ngitungnya dari alfa DE. Nah, nanti kita balik lagi. Jadi ada alfa AB yang diketahui, bukan diketahui, dihitung, ada juga alfa AB yang dihitung dari alfa EA. Nah, ini harus sama. Jadi alfa, kan gini kan kalau misalnya kita bisa ngitung ya, gampangnya nih. Kan bisa-bisa diketahui koordinat ya, koordinat A sama B ya. Koordinat A sama B. Nah, alfa AB-nya kan dihitung pakai tangan alfa, bener apa nggak? Yang pertama,
Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Iya, Pak. Betul ya. Benar, Pak. Jadi kita ngitung alfa BC dari alfa AB yang dihitung dari tangan alfa kan. Habis itu kita ngitung alfa CD. Ya. Alfa DE. Habis itu kita ngitung alfa EA. Ya nggak? Alfa EA kan. Alfa EA ngitungnya pakai alfa DE. Nah, terus dari habis ngitung alfa EA, kita ngitung lagi alfa AB. Alfa AB nih. Alfa AB yang dihitung dari alfa EA. Jadi ngitung alfa AB-nya 2 kali. Nah, hitungan yang pertama sama hitungan yang kedua, hitungan pertama kan tadi pakai rumus apa kalau hitungan yang pertama? Yang ini nih. Pakai rumus. Kalau hitungnya pakai apa? Yang kedua. Yang pertama pakai arus tangan, yang kedua pakai alfa EA. Pakai alfa EA ya. Pakai alfa EA. Jadi yang pertama itu alfa AB-nya itu ngitungnya pakai arkus tangan. Fungsi dari tangan ya. Yang kedua itu alfa AB-nya itu ngitungnya fungsi dari alfa EA. Fungsi dari alfa EA sama beta. Nah, ini yang ke-1 sama yang kedua harusnya sama. Kenapa harusnya sama? Karena tadi udah dikoreksi si sudutnya, gitu ya. Jadi determine direction of this slides itu kita mengukur azimutnya 2 kali. Jadi azimutnya itu azimut AB hasil hitungan tangan sama azimut AB hasil hitungan hasil hitungan dari alfa EA. Nah, itu harusnya sama gitu. Nah, kalau udah, berarti kita udah ngoreksi azimut tuh. Azimutnya berarti azimut dihitung dari beta yang tadi udah dikoreksi ya. Ini betanya kan tadi udah dikoreksi semua nih di tahapan sebelumnya. Gitu ya. Nah, udah tuh. Jadi kita udah, berarti semua azimutnya sama semua betanya udah sama. Nah, sekarang kita ngomongin tentang position adjustment. Position adjustment ini apa? Ya, ntar saya cobain pakai ini dulu. Sorry, duplicate slide. Di sini deh. Nah, position adjustment ini apa? Position adjustment ini kita pengen lihat gara-gara kesalahan ukur jarak. Gara-gara kesalahan ukur jarak itu nanti akan ada perbedaan di direction X sama direction Y. Direction X sama direction Y itu apa sih maksudnya? Ini kan kamu istilah-istilahnya kan bikin bingung nih. Ya, istilah-istilah ini bikin bingung nih. Ya, error di X sama error di Y. Nah, error di X sama error di Y ini akibat dari kesalahan pengukuran jarak. Bukan kesalahan pengukuran jarak, ada probabilitas. Kan kemarin kan kita ada probabilitas untuk ada probabilitas bahwa beta itu memiliki kesalahan pada saat diukur. Betul apa enggak? Kemarin ya, betanya berarti punya kesalahan ya. Ada probabilitas betanya punya kesalahan. Nah, kalau sekarang ada probabilitas bahwa jaraknya itu ada kesalahan dalam mengukur jarak. Kemarin kan kita cek ya, kalau kita ngukur sudut, udah pasti benar apa nggak sudutnya? Belum tentu, Halo? Pak. Belum pasti, Pak. Tentu, Pak. Nah, jarak juga begitu. Jadi kalau misalnya tadi kemarin kita udah gambarin ya, kalau misalnya sudutnya udah diukur, ini betanya udah diukur, dan udah dikoreksi. Ini misalnya betanya udah dikoreksi. Kalau betanya belum dikoreksi, nanti gambarnya akan gini.
Ya nggak? Kenapa gini? Karena beta-betanya itu nggak nyambung ya ke ujungnya. Ya nggak? Nggak nyambung nih, karena beta-betanya salah. Contohnya kemarin kayak gini nih. Contohnya nih, kalau misalnya ini nih. Kemarin kan 91, ini 91, gitu. Ini 89, ini 94, ini 92. Nah, ini kalau misalnya digambar, ya nggak? Gambarnya tuh gini, ya nggak? Nggak nutup ke ujung, ya Pak, Mak? Betul apa nggak? Ya, ingat ya, Pak. gitu kan? Iya. Nah, sekarang si sudutnya itu udah diperbaiki sama kita. Jadi kalau misalnya digambar, dia itu pasti nutup, ya nggak? Nah, jadi kalau misalnya digambar nih pakai warna hijau, pasti nutup gitu. Sudutnya ya, sudutnya pasti nutup. Nah, ini baru sudutnya doang pasti nutup. Kalau jaraknya ini yang hijau nih ya. Jaraknya ini ternyata salah ngukurnya. Contohnya nih gini deh. Ya nggak? Kalau tadi kan berarti kan misalnya gini ya. Pakai segi 4 aja ya biar gampang ya. Wow, udah kita koreksi nih. Ya nggak? Kemarin kan udah kita koreksi. Jadi kemarin itu kita gambarin misalnya gini ya. Biar gampang ya. Ini 92, ini 88 misalnya. Ini 93, ini 91. Sudut ya, pakai derajat ya, saya males bikin derajatnya. Ini ada koreksinya apa enggak? Koreksinya berapa? Halo? Iko nggak ada suaranya? Hujan. Apa? Hah? 4 derajat, Pak. Bentar, Pak. 4 derajat ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti mesti dikoreksi -1 kan? C-nya ya. Betul apa enggak? Tiap sudut ya? Betul ya? -4 sih. Tapi tiap sudut berarti -4/4 ya. -1 ya. Ya. Gitu. Nah, jadi berarti kalau dikurangi 1, ini kan jadi 92, ini jadi 90, ini jadi berapa? Ini jadi 91, ini jadi 87. Betul apa enggak? Betul, Pak. Nah, ini kalau udah digambar, kalau udah digambar, si garis-garis ini ketemu apa enggak? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena kita kan ngukur jarak juga kan? Ya enggak? Misalnya, ini jaraknya 2. Ini jaraknya 3. Ya enggak? Ini jaraknya 4, ini jaraknya 4. Perlu dikoreksi enggak? Coba pakai logika. Perlu, Pak. Perlu, Pak. Atau gini ekstrim dah. Ini 5. Yang ini 5. Perlu dikoreksi nggak? Kenapa perlu dikoreksi? Mungkin nggak gini? Pak. Karena nggak ketemu, Pak. Karena nggak ketemu kalau kayak gini. Betul apa nggak? Betul ya, walaupun sudutnya udah sama. Kalau ngaco gini, kan logikanya gini ya. Kalau misalnya segi 4, ya nggak, segi 4 nih. Ya nggak? Paling enggak, kalau gambarnya segi 4 kayak gini kan gampangnya kan gini ya. Ini nggak mungkin 5, yang ini nggak mungkin 4 kan. Ini kan paling nggak sama ya nggak? Kalau di sini 4,5, betul ya? Saya jadi jangan gambar yang pakai warna ini. Jangan pakai gambar warna hijau. Pakai warna yang lain.
Kalau di sini 4, mungkin nggak di sini 5. Kalau di sini 2, mungkin nggak di sini 3. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Kalau di sini 4, ya di sini kayak harusnya ya sekitar 4 gitu ya. 4, berapa, karena kan ini sudutnya. Kalau di sini 2, di sini juga 2. Kalau nggak di sini 3, di sini 3. Paling nggak sama. Ya nggak? Karena kalau segi 4 itu kan gitu kan. Yang hampir 90 derajat. Kalau di sini 2, ya di sini 2. Betul ya? Kalau di sini 4, di sini 4. Ngerti ya? Paham nggak kalau kayak gini? Ngerti, Pak. Paham ya? Asik. Paham, Pak. Pintar. Gitu. Nah, kamu waktu ngukur jarak ada kemungkinan salah apa nggak? Ada, Pak. Walaupun ngukurnya sebenarnya nggak ekstrim gini. Ini contoh ekstrim ini biar kamu paham aja ya. Nah, kalau kayak gini, walaupun sudutnya sama, bakalan ketemu nggak garisnya kalau digambar sesuai dengan ukuran 2, 4, 3, 5? Ketemu nggak garisnya? Enggak, Pak. Enggak. Ya nggak? Bisa jadi garisnya itu gini nanti gambarnya. Saya gambarin aja, coba iseng ya. Ini 2 segini nih. Terus ini 4 kira-kira seginilah ya. 4 nih. Ini kan 2 nih segini nih. Ini 4. 2, 3, 4. Sudutnya kan kira-kira sekitar 90-an lah ya. Dah, segitulah kira-kira. Terus yang ini 3. Tuh, 2, 3. Nah, ke sini nih. Ya nggak? Terus ke sini 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ah, gambarnya gini. Ya. Ya kan? Ketemu apa nggak? Enggak, Pak. Nggak Nggak ketemu. ketemu. Karena di sini 2, di sini 3, di sini 4 ya? Sorry. Salah. Ini 4 ya? Iya, Pak. Ini 4, ini 3, ini 5. Ya nggak ketemu juga. Nggak ketemu dong. Nah, nggak ketemunya itu segimana jauh ini, si titik ini, harus ketemu sama titik ini. Betul nggak harusnya? Betul ya? Harusnya begitu, Pak. Harusnya begitu. Nah, ini dia punya kesalahan nih. Kesalahannya ini kita tarik sumbu X sama Y. Jangan biru dah. Biru, nanti kamu nggak kelihatan. Saya kasih warna yang lain. Soalnya biar warna-warni, biar nggak bingung kamunya. Ya, kalau warna-warni itu kamu bisa ngebedain garisnya jadi. Gitu. Nih, saya juga kalau misalnya lagi kuliah offline juga suka minta ke sekretariat spidol warna-warni supaya ngegambarin, supaya kelihatan enak. Gitu. Nah, ini ada sumbu X, sumbu Y ya. Gitu. Betul ya. Ini kan salah kan? Jadi ada titik A. Ini titik A. Yang hijau. Ini titik A aksen. Betul nggak? Harusnya si titik A aksen ini ke sini. Betul ya? Betul, Pak. Tuh. Nah, ini ada error. Ada error nih. Errornya sebesar apa? Errornya sebesar, ini kita tarik garis ke sumbu X. Nah, ini adalah error X. Error karena kita salah mengukur jarak segede X. Kalau yang ini, error Y. Kalau yang hijau gimana? Yang hijau pintar. Jadi kalau kita misalnya pengen tahu error benernya, error semuanya adalah error sama dengan EX kuadrat plus EY kuadrat ya. Betul apa nggak? Error ke arah Y kuadrat. Gitu. Ngerti nggak? Iya, Pak. Siapa yang belum paham? Siapa yang masih bingung? Semuanya ngerti ya?
jam 2 siang gini, ya nggak? Waktunya bobo siang, ya kan? Suruh belajar matematika begini kan, ada kemungkinan, barusan lagi ngantuk-ngantuk. Udah ya, ngerti ya? Paham ya? Nah, ini yang disebut dengan, saya salah gerak. Ini yang disebut dengan position adjustment. Jadi ada correction ke arah X sama correction ke arah error ke arah X dan error ke arah Y. Gitu. Oke. Jadi ada error sama error. Sampai sini paham ya? Nih, jadi kita tadi udah nemuin kan? Mana errornya? Nih, di situ kan ada tuh tadi tuh error ke arah error ke arah X sama error ke arah Y. Gitu. Apa error ke arah X yang diukur sama X yang sebenarnya? X yang diukur sama X yang sebenarnya dikurangi. Nah, ini juga sama nih. Nih, ini yang sebenarnya, ini yang diukur. Nah, ya kan? Gitu. X yang sebenarnya dikurangi sama X yang diukur dikurangi sama X yang sebenarnya. Gitu. Ini kan ya tadi ya, makanya ini di sini adalah error X, ini adalah error Y. Gitu. Paham ya? Nih, yang diukur dikurangi sama yang sebenarnya. Gitu. A aksen, kalau ini tadi ya, A aksen dikurangi sama A. Sini nih. Nih, A aksen dikurangi sama A. Gitu. Kenapa A ini yang true? Karena ini diketahui titik awalnya ya. Diketahui titik awalnya itu berarti dianggap benar. Kalau yang A ini berarti kan dihitung tadi kan ya, di sini 2, ke sini 2, ke sini 4, ke sini 3, ke sini 5. Wah, kita ada kesalahan ngukur apa? Ukur jarak, Pak. Ukur jarak. Kalau ukur sudutnya udah bener nih. Ini 88. Ini 91. Udah bener nih. Ini 87 ya. Udah yang biru lah gitu ya. Udah bener. Udah kita benerin. Tapi masih salah ngukur apanya? Ngukur jaraknya. Ini 87. Gitu. Ini 90. Ini 92. Gitu. Ini juga pas diukur ke sini tuh sebenarnya 91. Tapi kok nggak nyambung ya? Salah gimana dong? Gitu. Ya, berarti ada ini. Oke. Ya. Udah ya. Nah, kalau kemarin masih ingat nggak? Kalau beta itu kan kalau misalnya jangan hijau nggak kelihatan ya. Merah aja dah. Kalau kemarin kalau beta itu ada error, misalnya error beta itu 3, maka correctionnya berapa? -3. -3, Pak. Nah, kalau jarak nggak bisa. Misalnya error di delta X-nya -2. Correction-nya ya nggak bisa +2 gitu, nggak bisa kebalikannya. Kalau di X-nya misalnya +6 gitu ya, maka correction-nya kalau disudutkan, errornya +6. Kalau errornya +6, correction-nya berapa? Kalau disudut? -6. Kalau misalnya errornya -2, maka correction-nya berapa? +2. +2. Kalau ini nggak bisa. Nggak bisa nih, ini nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Gitu. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Gitu. Karena ngebagi koreksinya, ini kan kan gini nih. Nih misalnya ya, ini gampangnya nih, error X
X-nya misalnya hasilnya 3. Ya nggak? Ini hasilnya misalnya 4. 3 ini kesalahannya siapa? Kesalahan yang ngukur DAB, yang 2, yang 4, yang 3, atau yang 5? Kesalahan yang siapa? 2. Hah? Kesalahan yang mana? Jadi waktu ini 3 ini ngukur, kamu salahnya waktu ngukur 2, waktu ngukur 4, waktu ngukur 3, atau waktu ngukur 5? Yang 2, Pak. Masing-masing, Pak. Kesalahannya gimana? Semuanya, Pak, salah, Pak. Semuanya salahnya, ya nggak? Semuanya salahnya. Jadi ini salahnya semuanya. Waktu ngukur 2 salah, waktu ngukur 4 salah, waktu ngukur 3 salah, waktu ngukur 5 salah. Sama waktu sudut. Ini waktu ngukur 2. Belum tentu 2. Mungkin 2,1. Ya nggak? Ini juga sama. Waktu ngukur 4, mungkin 4,3. Waktu ngukur 3, mungkin 2,8. Waktu ngukur 5, mungkin 5,1. Betul apa nggak? Jadi salahnya ini gara-gara benar, Pak. semua jaraknya. Ya nggak? Kalau delta Y, kalau error Y, semua juga. Gara-gara semua juga. Gitu ya. Nah, gara-gara ini salah, nih ya misalnya. Ini kemarin saya contoh siapa aja sih yang saya suruh ngukur kemarin? Seno, Pak. Nah, Seno. Ya, ini Seno ngukur. Seno sama siapa lagi sih kemarin? Seno. Siapa lagi saya lupa. Siapa sih sebutin? Aula, Pak, Aula. Ya, Aula. Terus siapa lagi? Nah, jadi mungkin Seno salah ngukur, mungkin Aula juga salah ngukur. Ini bukan mungkin, ini pasti gitu ya. Ini salah, ini salah, ini salah. Yang 5 juga salah. Jadi ini kayak kemarin dinamika nih. Jadi semua itu mengandung kesalahan. Nah, kalau kemarin karena dia semua mengandung kesalahan, dibagi rata nggak waktu di sudut? Ini Iya, kan tadi 4. Ya nggak? 4 dibagi rata ya? Betul apa nggak? Betul, Pak. Iya, Betul, Pak. Pak. Betul, Pak. Betul ya, dibagi rata. Kalau jarak nggak bisa dibagi rata. Oke? Kalau jarak itu dibagi berdasarkan jaraknya. Jadi makin besar jaraknya, kemungkinan ngukurnya makin salah. Ya nggak? Kenapa kalau makin besar jaraknya kemungkinan makin salah? Karena orang itu harusnya ngukur, ya nggak? Kalau ngukur itu harusnya jarak mendatar. Jadi jaraknya itu harus datar gini. Dulu saya pernah waktu pertama kali saya ajarin ya. Kalau ngukur itu harus jarak datar. Kalau dekat, kita bisa menganggap bahwa ini datar, benar nggak? Kalau dekat ya. Betul ya? Kalau jauh, benar, Pak. Apa? Kalau jauh, kalau miring dikit aja 1 derajat. Ukuran bedanya jadi jauh ya. Iya, Pak. Betul apa nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Jaraknya itu jadinya beda jauh, walaupun ini misalnya cuma 1 derajat nih. Sudutnya tuh kamu miringnya cuma 1 derajat. 1 derajat kalau kamu berdiri cuma 1 meter, ya nggak? Nih, berdiri 1 meter. Ini bedanya ukurannya tuh nggak signifikan. Kalau di sini jadi signifikan nggak beda atas sama bawah nih? Makin jauh. Bedanya makin jauh apa nggak? Makin signifikan ya. Kalau misalnya saya gambar nih. Gini nih, ini nih. Yang ungu sama yang hijau, sama yang merah. Merah nih ya. Ini kamu ukur nih. Set gitu ya. Pura-puranya gini dah. Nah, ini Seno. Kemarin Seno Aula sama siapa sih?
Ayo sebutin siapa sih? Ayo dong sebutin siapa? Ayo. Adit, Pak. Adit. Guru. Ya, ini siapa? Harlin. Adit. Guru, Pak. Adit, Pak. Adit. Oh ya, ini si Adit. Oh, ini Haula deh ya. Haula. Jadi ini Seno kalau ngukur ke Adit, ya antara yang merah ini nih sama yang ungu, kalau kita ukur bedanya dikit, beda jaraknya. Iya nggak? Iya, Pak. Dengan sudut Iya, yang Pak. salah harusnya datar, dia ngukurnya miring. Makin jauh, makin apa? Makin tidak akurat. Makin tidak akurat, makin beda jaraknya. Makanya di koreksinya tergantung sama apa? Sama jarak. Boleh dibagi rata apa enggak? Signifikan, Pak. Enggak boleh. Tidak boleh. Nggak bisa dibagi. Boleh dibagi rata. Makanya ini. Jadi correction delta X sama correction delta Y, correction ke arah X tadi ya, jarak tuh dikoreksi ke arah Y dan dikoreksi ke arah X, ke arah X dan ke arah Y, ya itu fungsi dari jarak. Dari jaraknya dia, dibagi total jaraknya, ya dikali delta Y. Kalau X, jadi ini kenapa pakai tanda minus? Kenapa? Karena dia kan errornya plus, maka correctionnya Minus. Kebalikannya. Tapi nggak boleh dikasihin langsung kayak sudut dibagi rata. Betul apa nggak? Betul. Kalau jarak nggak boleh dibagi rata, harus berdasarkan mana yang panjang. Betul ya? Makin panjang dia akan mendapatkan koreksi makin besar, pinter. Udah, kalau udah di correction X sama sudutnya, dia bakalan nyambung apa nggak nanti? Oh, ini berarti dikoreksi nih, ya nggak? Koreksi harusnya misalnya, gampangnya ini harusnya 2,5. Ini juga harus dikoreksi nih, harusnya 2,5. Ini koreksi harusnya 4,5. Ini koreksi dulu harusnya 4,5. Gitu. Nah, kalau udah 2,5 ini 2,5 misalnya ya. 2,5. Ini 4,5. 2,5 lagi. 4,5. Nyambung apa enggak? Nyambung. Ya. Nah, itu. Nah, itu yang kita lakukan. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya, paham? Nah, ini baru rumusnya doang. Gimana kita cara ngitungnya? Oke? Nah, ini cara ngitungnya. Nah, sekarang kamu coba cek. Ya nggak? Latihan nih. Ya, correction betanya berapa? Ayo dihitung. Berapa correction betanya? Dua 25 detik koreksinya. Hah? Errornya 25 detik, Pak. Errornya 25 detik. Oke, errornya 25 detik. Pintar. Errornya 25 detik ya. Berarti kalau errornya 25 detik, correctionnya berapa? Minus 25, Pak. minus 25. Minus 25 ini pura-puranya dihitungnya, diukurnya sama-sama sekali. Maka
Dibagi rata ya. Kurangi 5. Betul apa, Iya, Pak? Pak. Betul, Pak. Ya. Nah, nanti jadinya kayak gini nih. Kamu ngitungnya. Oke, pertama, ini ya. Kamu bikin dulu nih. Seperti ini. Oke, nah tadi ini yang diisi itu yang ini nih. Ini adalah triangle. Triangle itu 66 titik ini gini ya. Kan diketahuinya jadi titik A, B, C, D, E, A, B. Ya kan dari A gitu ya. A, B, ya. C, ini dari titik A nih. Saya merahin ya. A, B, C, D, E. Gitu. Oke. Nah, kita isi nih. Yang pertama bisa diisi apa? Kan mulai dari titik A dong pasti. Yang pertama bisa diisi apa? Ini kan pertama bisa diisi kan? Kenapa bisa diisi? Karena diketahui nih. Betul apa nggak? Kalau nggak diketahui bisa dihitung pakai tangan. Oke? Ya. 209. Ya, jadi alfa AB itu yang ini. Berapa? 209. 209. Alah itu ilah ya. 209, 37, 30. Saya nulisnya males. 30. Ya tulislah nanti biar kamu nggak bingung. 37. Nulis salah lagi. Ya. Udah, kalau udah, kamu bikin triangle-nya. Triangle itu adalah berarti angle yang belum dikoreksi. Oke? Paham ya? Ini biar gampang tuh pakai gini, pakai apa namanya? Pakai tabel. Kayak kita ngitung luas tuh pakai tabel kan lebih gampang. Betul apa nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Sip. Dah. Nah, bentar. Udah, jadi kalau udah, ini kan ada A, ada A ke B ya, A ke B. Diketahuinya 209. Ya nggak? 96 ini belum tahu kita nih, harus dihitung. Benar nggak? 96 ada nggak di sini? Nggak ada, Pak. Alfa BC nggak ada. Yang kita Nggak tahu ada, adalah ini. Ini kita isi ini. Jadi pertama diketahui alfa AB. Ya nggak? Nah, ini tuh bacanya gimana? Ini tuh bacanya adalah ini beta. Yang biru ini beta apa? A, B, C. Ya nggak? Beta A, B, C. Ini yang 66. Oke? Yang ini beta apa? Yang kedua? BC. D. Ya nggak? Nih, beta. Betul ya? B, C, D. Yang ini ya. Udah. Terus yang ketiga, beta apa? CDE, Pak. Bentar. Ini diketahui semua dong. E. Oh. Yang kelima, EAB. 237.
AB, pintar. PAB. Kelima sudut ini tadi dijumlahin. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, tadi kan, ayo berapa errornya? Jumlahinlah errornya. Maka errornya adalah berapa? 25 Errornya berapa? menit. 25. 25 detik. 25. Detik. 25 detik, pintar. 25 detik. Ya, Pak Riko ngaco tuh. Maksudnya kadang kalau ngajar suka nggak pakai satuan. Makasih Mas, harusnya pakai satuan ya. 25 detik. Nah, terus 25 detik ini dibagi berapa? Boleh dibagi rata langsung apa enggak? Ke tiap sudutnya, kalau sudut, kalau beta. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Ya, kesalahan semua ini dibagi rata, dibagi 5. Dibagi 5. Kalau correction dibagi 5, maka tandanya jadi apa? Correction sama dengan minus error ya. Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Sama dengan 25 detik minus 25 dibagi 5 detik. Ya nggak? Oke? Jadinya berapa? Nih, minus 5. Dibagi rata nih ya. Sama semua ya, warna ungu ya. Ya nggak? Iya, Pak. Nah. Terus kamu bikin lagi correction angle. Correction angle ini jangan warna ungu. Warna ungu sama warna apa ya? Warna biru tadi udah, warna sian deh. Nih, warna sian. Biru sama dengan sian sama dengan biru dikurangi ungu. Betul apa enggak? Betul, Pak. Betul. Angle ya. Nah, berarti biru kurangi ungu ya. Oke? Sip. Dah. Kalau udah terus ngapain? Kalau udah, tadi kan udah berarti ini correction angle-nya udah. Tadi kan baru kan tahapannya kan pertama cari error angle, yang kedua adalah cari correction angle-nya. Correction angle-nya udah, terus kita ngitung apa? Azimuth. Betul apa enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ngitung azimuth ya. Ngitung azimuth. Nah, ini pre-azimuth yang merah. Pre-azimuth adalah azimuth yang belum dikoreksi. Oke? Ngitung azimuth. Jadi azimuthnya yang di merah ini belum dikoreksi. Ngitung azimuth caranya gimana? Alpha ditambah alpha AB Ya, ditambah beta AB. Benar. Ini 96 ini adalah ini fungsi dari sudut sebelumnya. Betul apa enggak? betul, Pak. Betul ya? Alfa BC sama dengan Alpha AB. pasti alfa AB kan? Iya. Nah, ini yang digambar muter-muter itu kamu gambar-gambar gitu. Ya. Ya enggak? Saya hapus ini. Iya, Pak. Kemarin lah, latihan-latihan kemarin itu yang kamu sampai hatam ya. Saya gambarin deh biar seru, ya enggak? Ini yang biru kan alfa BC kan? Ya enggak? Yang merah alfa AB. Ntar kita gambarin. Alfa AB merah nih. Kalau ini saya panjangin ke alfa ini. Betul apa enggak? Nah, kalau ini warna ungu, warna magenta, maka biru adalah merah apa?
Merah dikurangin pink ditambah biru. Pintar. Ininya belum. Yang ininya nggak ada satu warna. Satu warnanya belum hijau. Perlu. Ini belum ada nih yang ini nih. Ya nggak? Jadi biru sama dengan alfa B kurangi 180 ya. Tambahin hijau ya. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Enggak. Kurangi 180 tambah beta hijau ya. Beta ABC. Beta ABC. Nah, beta ABC-nya kan ini kan. Berarti nanti kamu dari 209, ya nggak? 209 tambah beta yang ini, ya nggak? 209 tambah 66. Oke? 209 tambah 66 dikurangi 180, hasilnya bakalan 96. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, terus sampai ke sini, ya nggak? Nah, si yang merah-merah ini, siapa belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ya nggak? Belum dikoreksi tuh. Gitu ya. Belum dikoreksi. Nah, kan belum dikoreksi nih. Sedangkan kalau kita mengoreksi gimana caranya? Ya, caranya adalah gini. Berarti kan ini ditambahin beta. Betul apa nggak? Betul, Pak. Betul ya? Betul. Nah, nambahin betanya, beta yang biru muda. Oke, jadinya, kenapa? Karena harusnya beta yang dikoreksi. Ini nih. Beta yang sian, jangan beta yang ungu. Jangan beta yang biru, sorry. Jadi, kan ini correction azimuth nih yang warna hijau ya. Saya kasih warna hijau ya. Hijau nih. Ya nggak? Betul nggak warna hijau? Betul, Pak. Betul. Nah, hijau itu adalah merah ditambahin sama yang sian. Betul apa nggak? Karena kan kita nggak boleh nih yang merah hijau merah sama biru boleh nggak ditambahin? Enggak, Pak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ya yang hijau yang biru ini belum dikoreksi nih. Oke, yang biru ini belum dikoreksi, maka dia harus dikoreksi nih. Dikoreksi dulu. Jadi ngoreksinya tuh caranya gimana sih? Gitu ya. Jadi si yang merah-merah ini azimutnya udah bener apa belum? Belum, Pak. Belum kan? Masih pakai sudut yang biru. Itu apa enggak? Iya, Kita kan Pak. tadi Belum, Pak. yang biru kan? Harusnya pakai yang sian dong. Iya. Iya, Pak. Betul ya? Iya, Pak. Betul. Betul, Pak. Nah, caranya adalah padahal kan yang hijau kan ngitungnya pakai yang sian kan, tapi kita di awal ngitungnya pakai yang biru dulu. Kalau udah ngitung yang biru, baru loh. Kan harusnya ngitungnya pakai azimut yang bener, Pak, yang warna sian. Kenapa kita ngitungnya sama yang biru? Iya, nggak apa-apa, dihitung dulu pakai yang biru, tapi nanti kita dikoreksi azimutnya. Ya, nah ngoreksi azimutnya tuh caranya gimana? Jadi, ingat nggak waktu kamu ngitung pakai warna ini nih, waktu ngitung yang ini nih, yang 96 yang saya kotakin hijau, ngitungnya pakai yang ini apa nggak? Ngitungnya pakai yang biru 66 apa enggak? Waktu Iya, ngitung 96, ngitungnya pakai 66 apa enggak? Pakai, Pak. Pakai Pakai, 66. 66 ada kesalahan apa enggak? Ada, Pak. Iya. Kesalahannya berapa? 5 detik. 5 detik.
Bentar. 5 Nih, detik. 5 detik. Jadi si 96 ini harus dikurangin 96 ini yang dihitung tadi ya. Ya nggak? Waktu ngitung 66 kan ada salah 5 detik ya? Iya. Harus dikurangin berapa? 5 detik. 5 Jadi detik. 96 0035. Jadi kalau misalnya ini tuh salah, ini harus dikurangi 5 detik karena waktu ngitung pakai beta ABC, di mana beta ABC-nya ada kesalahan berapa nih? Yang warna hijau ini, warna kuning dah, nggak kelihatan ini, sama-sama hijau. Warnanya habis. Oh, hitam aja deh, hitam, warna hitam. Warna hitam. Nih, jadi waktu ngitung 96 yang ini, itu kan ngitungnya pakai yang biru, betul apa nggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Biru. Betul, Pak. Iya, Minus 0, biru dikoreksi 0,05 ya, betul ya? Berarti Betul. si merah ini salah, harus dikoreksi sebesar minus 0,05 karena si birunya masih salah. Oke, terus lanjut ya nggak? Waktu kita ngitung alfa, waktu kita mau ngitung alfa CD, pakai alfa BC apa nggak? Iya. Pakai nggak? Pakai, Pak. Alfa Pakai. sama dengan alfa BC, ya nggak? Iya. Plus kita, gampangnya gini lah ya, plus minus 180 derajat ya, saya males ngitung-ngitungnya ya. Pokoknya gini deh ya. Betul apa nggak? Fungsinya kan gini-gini doang kan? Betul ya? Nggak tahu plus, nggak tahu minus dah. Betul ya? Gini kan? Betul. Nah, saya tanya, si betanya punya kesalahan nggak? Punya. Ada, Pak. Iya. Berapa? 5 detik, Pak. 5 detik. 5 detik. 5 detik. Mesti dikoreksi plus 5. Oke. Terus, ini kan ngitung alfa CD. Ya. Oh, berarti alfa CD-nya ditambahin 5. Enggak. Waktu kita ngitung alfa BC, kan gini, alfa CD sama dengan alfa BC. Ini kan sama dengan gini nih. Alfa BC-nya itu kan alfa AB. Betul apa enggak? Minus 180 Betul, Pak. tambah beta. Betul ya? Ini betanya berarti kalau yang ini beta ABC, betul ya? Iya, Pak. Kalau yang ini beta apa ya? Beta BCD ya? Iya, Pak. Yang atas? Betul Iya, ya? Pak. Tambah beta BCD, betul apa enggak? Betul, Pak. Betul ya? Nah, kita lihat nih kalau di sini. Jadi waktu ngitung alfa CD ini punya 2 kesalahan gara-gara waktu ngitung beta ABC sama gamma gara-gara waktu ngitung beta BCD. Betul apa enggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Iya. Makanya ketika Terus, kita Pak. ngitung alfa CD, ininya jadi minus 10. Kenapa minus 10, Mas? Karena ada 2 beta. Pak. Ini 2 kesalahan, kita ngitungnya pinter kamu, Mas. Ya nggak? Makanya masuk pesannya. Ini 5. Ini 5. Jadi di sininya 10. Jadi kalau misalnya nanti kita ngitung alfa CD, maka harus dihitung, nggak bisa minus 5 lagi, harus minus 5 ditambahin sama minus 5, jadi minus 10. Ini makanya namanya kumulatif. Jadi waktu ngitung alfa CD, itu dia mengandung kesalahan beta ini sama beta yang ini. Betul apa nggak? Betul. Betul, Pak. Waktu kita ngitung alfa DE nanti ada kesalahan gara-gara beta yang ini, kesalahan beta yang ini, sama kesalahan beta yang ini. Ini kayak gini, Mas. Kamu pernah main game gini nggak, bisik-bisikan? Ada berapa? Aduh, gambar orang susah banget ini, boy, gambar orang ya. Kalau kesini udah salah, ya nggak? Kesini tambah salah apa nggak? Iya, salah. Kesalahan, Iya. kesalahan yang ini apa nggak? Ikut ya? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kesalahan di sini ngikut nggak? Misalnya nih, kamu bisikin ya.
misalnya Seno lebih tinggi daripada misalnya Paula lebih tinggi daripada Seno. Terus yang ini rada budeg, ya kan? Ya kan? Gitu. Misalnya Aula lebih apa daripada Seno. Kalau di sini udah salah, kesini ikutan tambah salah apa enggak? Makin salah. Iya, Pak. Ini juga makin salah. Gitu, makin salah. Ini juga sama. Gitu ya Mas ya, analoginya. Masuk nggak sih analoginya? Masuk, Pak. Masuk. Nah, ini juga sama nih. Ini kumulatif jadi 15, ini kumulatif jadi 20, ini kumulatif jadi 25. Nah, makanya waktu kita nambahin, jadi ini kalau gampangnya, ini kan yang salah kan azimut ini cuma 5 ditambahinnya, ini tuh sama nih, segaris nih. Ini berarti 10, ini 15, ini 20. Gitu. Sampai sini paham apa enggak? Paham, Pak. Paham. Oke. Oret-oret gini. Pak, mau tanya, Pak. Oke, ya apa? Tanya apa? Sok ditanya. Itu berarti kalau semisal nanti ada soal, suruh nyari azimut DE gitu, Pak. Berarti ngerjainnya harus urut ya, Pak? Soalnya kan koreksinya dari atas, dari awal gitu, Pak. Iya, Mbak. Kan kalau kita ngitung azimut DE, ya nggak? Azimut DE, kita kan harus ngitung dari azimut AB, BC, CD, sama DE. Kalau misalnya tiba-tiba ngitung azimut DE doang kan nggak bisa. Betul nggak? Misalnya gitu, kita ngitung azimut DE. Untuk mendapat azimut DE, kita mesti pakai data apa? Azimut DE. Kita mesti ngitung pakai azimut apa? CD. CD. CD-nya kita nggak tahu. Untuk hitung azimut CD, kita mesti ngitung pakai azimut apa? BC. BC-nya kita nggak tahu. Alfa BC. Alfa BC, kita harus pakai sudut azimut apa? Alfa AB. Yang diketahui alfa AB. Jadi untuk ngitung alfa DE, itu perlu data alfa CD, sama perlu data alfa BC. Gitu, Mbak. Jadi emang harus ngurut. Gitu. Tapi pertanyaannya keren. Ya. Terima kasih, Pak. Gitu ya. Ini adzan asar nih, ya nggak adzan asar, ya. Tapi baru untuk Jakarta, tadi kan pada di Jawa. Nanti kita istirahatnya 5 menit lagi lah ya, ya. Biar kamu belum azan ya di tempat kamu kan? Belum, Pak. Udah, Pak. Belum. Baru di Jakarta doang. Jakarta yang nama deket-deket Jakarta paling beda 5 menitan lah, gitu. Nah kalau sampai sini udah, nah ini sama nih. Ini juga sama aja. Ini pakai cara yang tadi, ini sama nih, cuma caranya ke bawah. Ada preliminary azimuth, correction, sama corrected azimuth. Sama aja. Cuma kalau yang ini caranya ke pinggir, yang tadi caranya ke bawah gitu. Mirip, bukan mirip, sama aja gitu ya. Nah, kalau saya lebih senang pakai cara yang ini. Ini kalau misalnya Excel-nya kamu double klik, ini udah dapat rumusnya nih. Ngerti nggak maksudnya? Kamu udah belajar Applikom belum? Sudah, Pak. Ini ya. Sudah, Pak. Udah, Pak. Kelihatan nggak sih di kamu kalau kayak gini? Ini kalau saya double klik ya. Kelihatan nggak sih muter-muter gitu? Tuh, ada verifying Microsoft Excel. Ada nggak? Kelihatan nggak? Enggak, Pak. Tidak. Kelihatan, Pak. Hah? Nggak kelihatan? Enggak, Pak. Tapi kami ada filenya sih, Pak. Oh, punya file ya? Ini filenya juga dari saya kali. Iya. Cuma dari kakak angkatan ya? Iya, sama aja. Dari angkatan. Dari apa? Dari kakak angkatan Dari ya? angkatan, Pak. Iya. Oh, dari angkatan. Ntar, nunggu. Iko lelet ya?
Ya, lelet, Mas. Nah, tuh ada tuh. Nah, masuknya kok ke sini jadinya. Ah, tuh Mas masuk malah ngaco jadi gini. Ya, malah ngaco nih. Sorry. Ya, undo aja. Dah. Malah ngaco. Dah. Malah lompat. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Oke, Yang ini tadi, Pak, yang apa namanya? Misalkan azimut AB-nya tidak diketahui, itu cara nyarinya tuh dari mana, Pak? Kalau salah cara, jadi gini, kalau kamu ngukur ya, kalau kamu ngukur azimut AB-nya nggak diketahui, itu caranya gini. Saya kasih ini aja ya, saya kasih ini nanti sih sebenarnya kalau pas lagi apa namanya, pas lagi kamu pengukuran biasanya dikasih tahu cara ini, tapi nggak kita coba cek ini ya. Maksudnya kita pelajarinya sekarang nih. Jadi misalnya azimut AB-nya kita nggak ketahui. Kita nggak tahu tuh azimut AB-nya gimana. Nah, caranya adalah karena azimut AB-nya kita nggak tahu, ya kita bikin koordinat lokal nih. Koordinat lokalnya itu boleh beberapa aja. Boleh koordinat A itu 0,0 boleh. Gitu. Ya. Terus karena koordinat azimutnya kita nggak tahu, ya kita bikin aja dia itu lurus gini. Terus kita ukur jarak AB. Kalau ukur jarak AB bisa apa nggak? Kamu ngukur jarak AB. Bisa nggak kamu ukur? Bisa dong ya. Kan kamu nggak bisa ngitung azimut karena alat kamu bukan alat kompas, jadi nggak tahu azimut itu berapa. Oke. Jadi si A ini muter. A. Jadi kan harusnya kan gambarnya gini. Itu jadi gambarnya gini. A, B, terus dia gimana sih? A, B berarti gambarnya gini ya, ke sini ya. Betul nggak sih? Betul ya? Terus ini ya B, A, B. Pokoknya nih kayak diputar gitu, Mas. Putar gini nih. Iya, Pak. Tapi gambarnya ini 66. Salah. Kayak diputar gitulah pokoknya. Ini muter-muterin kok rada-rada blow on ya. Harus 90 ya. Ntar dulu. Kita gambar. Berarti harusnya ke sini ya. Gini ya. Benar ya? Iya, Pak. Nah, terus Iya. C-nya 81. Oh, 81 hampir 90 lah. Panjang nih ke sini nih. Gitu ya. Terus D-nya hampir 90 juga. Berarti ke sini panjang juga. Nah, gambarnya tuh kira-kira beginilah ya. Betul apa enggak? A, B, C, D, E. Kalau diputar ya, ini 0,0 kan? Betul nggak? Iya, Pak. Betul, kita anggap 0,0. Kalau misalnya si bidang ini, kamu putar jadi gini, luasnya tetap apa enggak? Tetap, Pak. Tetap, Pak. Kalau diputar kayak gitu nilainya berubah apa enggak? Luasnya tetap, ya nggak? Pak. Luasnya tetap nggak akan berubah kan? Betul nggak? Ya, cuma kalau dibikin peta, nggak boleh muter-muter gini. Cuma kalau misalkan untuk keperluan penilaian, kamu nggak perlu arah utara kemana, ya nggak? Arah utara, apalagi kalau misalnya pengukuran, misalnya buat jalan gitu ya. Kalau rumah mungkin rada-rada ngaruh lah, beda nilai antara arah utara, rumah ke arah utara sama arah selatan atau arah barat gitu ya. Tapi kalau misalnya dari secara umum, ya nggak, ketika luas tanahnya sama, masa nilainya beda? Ya nggak? Tanah yang itu juga. Betul ya? Ini gara-gara diputar, kan luasnya tetap. Betul ya? Habis itu paham apa nggak?
Paham, Pak. Halo? Paham. Nah, berarti kalau misalnya ini itu 0,0, ini diukur 7773,61, ini sejajar sama sumbu Y. Ini saya bikin sumbu X, sumbu Y-nya muternya ke sini aja deh. Koordinat titik B kita tahu apa nggak? Tahu, Pak. Bisa, Pak. Berapa coba? Berapa ayo koordinat titik B? 773,361,0, Pak. Pintar. Kemana? Kalau misalnya udah tahu gini, berarti titik A berapa tadi? 0,0. Titik B 7736,1. Alfa AB-nya ketahuan apa enggak? Tahu, Pak. Tahu 90 derajat ya? Iya, Pak. Betul nggak? Nah, Iya. itu alfa AB-nya nggak ketahuan, Mas. Gitu. Paham apa nggak, Mas? Paham. Paham, Pak. Itu rubah luasnya apa enggak? Ketika si gambar ini saya rubah muter ke sini. Koordinatnya berubah, tapi luasnya berubah apa enggak? Tidak, Pak. Enggak. Tidak. Pintar. Nah, si beta-betanya berubah apa enggak? Tetap, Pak. Tetap apa berubah? Kalau muter? Tetap. Pak. Yang berubah adalah alfanya. Betul apa enggak? Alfanya berubah, koordinatnya berubah, betanya enggak. Tapi luasnya berubah apa enggak? Luasnya tetap, Pak. Nah, sekarang bagus nggak kita pakai 0,0? Kalau 0,0 menyebabkan koordinat E ini jadi angkanya apa? Minus. Pak. Males nggak kamu pakai minus? Suka salah ya? Betul apa nggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Suka kelewat ya nggak waktu di kalkulator? Jadi daripada 0,0 mendingan kita pakai 100, boleh nggak? Boleh. Atau 1000? Boleh, Pak. Boleh. Boleh nggak? Kalau Boleh, 1000 boleh, Pak. ini ada 1102,37 masih bisa minus apa nggak? Kemungkinan tidak, Pak. Enggak, Pak. Ini bisa loh, karena kan dia kan kesininya 1000, di sini 1500. Bisa jadi kalau misalnya dia kesininya kepanjangan bisa jadi minus ya, betul apa enggak? Lebih aman kalau 5000, betul apa enggak? Pasti plus semua. Iya, Pak. Oh iya, Iya Pak. maksudnya. Atau 10.000, udah pasti Iya, plus Pak. Iya. semua. Betul apa enggak? Iya, benar, Pak. Nah itu. Iya, Jadi Pak. kenapa dia nggak 0,0 tapi 5.000 adalah supaya angkanya nggak jadi minus. Karena kalau 0,0 nanti angkanya minus. Kamu jadi pusing sendiri kalau minus. Betul nggak? Betul, Pak. Boleh nggak si 0,0 ini diganti jadi 3781,4236 koordinatnya? Boleh nggak? Boleh, Pak, tapi Boleh, bingung. boleh. Ya boleh aja. Nyusahin diri sendiri nggak? Iya. Ya, Iya, sahih. tapi kalau kamu juara Olimpiade matematika kan bebas-bebas aja ya. Wah, saya kurang tantangan, biar tambah susah ya nggak? Boleh nggak? Boleh, Mas ya. Tapi nyusahin diri sendiri, gitu. Kenapa nggak 10.000 aja atau 5.000? Udah pasti nanti angkanya positif. Paham sampai situ, Mas? Paham, Halo? Pak. Terima kasih, Pak. Paham. Kayak Paham, tadi Pak. yang ditanyain, apa namanya? Itu bener nggak maksud yang ditanyain? Jangan-jangan Iya, saya Pak. tuh kadang-kadang nggak. Pak. Udah, siap. Oke, sekarang kita istirahat dulu 5 menit atau 10 menit buat sholat ya. Oke? Sip? Baik, Pak. Oke. Baik, Pak.
Halo? Halo, Pak. Udah. Oke, lanjut ya. Nah, ini semua pada pakai komputer apa enggak? Saya pakai, Pak. Enggak, yang lain. Saya handphone, Pak. Oh, jadi gini. Sebenarnya kemarin itu saya dapat komplain karena waktu ujian, ya, waktu ujian UTS, karena ada teman-teman yang nggak siapin nggak siapin laptop. Jadi saya waktu kemarin itu ujian bebas, boleh pakai apa aja. Nah, kemarin itu bilang, Pak, nggak fair dong kalau gitu. Ada yang ujian UTS-nya pakai laptop, jadi ngitungnya lebih cepat. Kita nggak bisa pakai kalkulator, gitu loh. Nah, kalau kayak gini, jadi apakah kita UTS-nya mau pakai laptop atau pakai enggak? Kalau nggak pakai laptop, saya nggak ajarin. Enaknya gimana? Pada bisa nyiapin laptop atau mendingan pakai kalkulator semua biar fair? Saya bisa bikin soal yang nggak bisa pakai laptop sih. Enaknya gimana? Sebenarnya saya sih kemarin ngebebasin, cuma diprotes, Pak, nggak fair kalau kayak gini. Oh, nggak fair, iya ya. Nggak tahu juga. Soalnya gini, beda sama ujian offline online. Kalau ujian online kan bisa tuh di situ tuh dilarang bawa laptop. Kalau ujian online gini kan saya nggak bisa tahu kamu pakai laptop apa enggak. Orang ujiannya di rumah. Voting dulu dari teman kelas, Pak. Hah? Jadi saya ajarin dulu aja ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Gini aja. Jadi udah nih sampai correction azimuth ya. Sampai correction azimuth udah. Habis itu kita ngapain tadi habis correction azimuth? Masih ingat nggak? Ini baru sampai ke langkah keberapa? 1, 2, 3, 4. Langkah keempat ya. Betul apa nggak? Habis itu kita nyari apa? Ayo. Halo, ayo. Apa ayo? Cari pacar. Cari jarak, Pak. Jarak bukan, Pak. Cari apa, ayo? Koreksi jarak bukan? Iya benar, koreksi jarak. Ya nggak? Koreksi jarak itu dikoreksi lewat koreksi ke arah sumbu X dan koreksi ke arah sumbu Y dalam bentuk koordinat. Tadi tuh karena jaraknya nggak nyambung ya. Gitu. Nah, ini koreksi jarak itu kan dibagi tadi tuh. Ini sebenarnya kayak gini nih koreksi jarak nih. Ya. Ini nih koreksi jarak tuh kayak gini. Cuma saya bikin bentuk Excel-nya di kayak gini nih. Oke. Koreksi jarak itu ada koreksi ke arah X, ada koreksi ke arah Y. Gitu. Nah, yang pertama adalah ini tuh kan tadi kan ini Excel ininya nyambung ya. Jadi harusnya tuh si Excel ini tuh bukan si Excel ini, si tabel, sorry. Tabel ini tuh kurang panjang. Karena kalau saya panjangin nanti hurufnya jadi kecil. Jadi ini tuh kurang panjang, ini tuh harusnya tuh masih ke sini, masih ke situ tapi mentok. Masih ke sini. Ya. Oke? Paham nggak? Tapi mentok gitu. Kalau saya panjangin nanti hurufnya jadi kecil-kecil ya. Ya, Iko nggak pada respon. Iya, Pak. Kalau nggak respon gitu saya takutnya tuh. Iya, Pak. Bukan. Takutnya koneksinya mati. Jadi ada yang nyalain mic. Jadi saya pasti nanya-nanya, takutnya saya ngoceh gitu. Terus baru di WhatsApp dibilangin, Pak, koneksinya mati. Ya. Oke. Gitu ya. Nah, jadi dilanjutin sama ini seharusnya. Ini corrected azimuth ini tadi kan di ujung ada. Betul apa enggak? Sampai sini kan? Iya, Pak. Betul ya? Dah. Iya, Pak. Terus ini tadi dapatnya dari mana?
Jadi soal, Pak. Dari soal, Iya. dari soal terus kita bisa dapat nggak X sama Y-nya? Bisa. Bisa dong. Bisa. Pakai rumus aja langsung. Pakai rumus aja ini kan. Koordinat B. Ini koordinat A-nya kan diketahui tadi 5.000 ya. Yang ini ya 5.000 ya. Betul apa enggak? Nah, kita nyari koordinat B. Koordinat B adalah XB min XA. XB-nya tahu nggak? XA-nya tahu nggak? Nih XA ya. 5.000 ya. Betul apa enggak? Iya, Pak. Betul. XB sama dengan XA plus ini DAB yang ini DAB kali sin alfa AB. Ini sin alfa AB. Betul apa enggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. B. Nih, maka dapat titik B. Ini titik B nih. Titik C, ya nggak? Titik C, saya ganti warna magenta. Titik C ini warna ungu adalah XC sama dengan XB. XB-nya ini ya. Atasnya nih XB nih, barusan dihitung ya. Iya, Pak. Tambah Distance. sin alfa DBC sin alfa BC ya. Iya, Pak. Ini sin alfa BC-nya ini. Maka ini semuanya bisa dihitung apa enggak nih? Si yang ini nih, segini nih. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, koordinatnya udah benar apa salah? Masih salah? Ketahuan masih salahnya dari mana? Ketahuan salah masih salah jaraknya nih yang seperti saya tadi jelasin. Karena A-nya tidak sesuai. Karena harusnya A itu harus sama dengan A yang dihitung. Benar apa enggak? Benar, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Harusnya Iya, Pak. 5.000. Kayak tadi tuh. Kita gambarin. Gini jadinya. Betul apa enggak? Betul. Iya, Pak. Gitu ya. Betul, Pak. 5.000 balik lagi ke 5.000. Harusnya kalau misalnya saya gambarnya gini, A, B, C, harusnya nutup, enggak, di kesini mentoknya enggak. Kalau nggak jodoh tuh gini, Mbak. Ya, kamu pacaran udah lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahunnya kesini. Ya nggak, diambil sama orang yang di sini nih. Tuh, tiba-tiba nyambung aja gitu. Ya. Saya mau nanya di sini. Ada nggak yang pacaran seangkatan? Agak, Pak. Agak. Afan Gafar, Pak. Enggak. Afan Gafar. Nggak, kalau pacaran, apalagi pacarnya cantik, pastiin IP-nya sama. Kenapa coba? Kan saya ngajar D4 tuh, saya selain ngajar D3 tuh ngajar D4. Ya, kebanyakan kalau misalnya IP-nya beda, nanti menyebabkan kan penempatannya kan bisa beda. Betul apa enggak? Nah, ketika penempatannya beda, ya enggak? Itu yang cantik, yang nguber-nguber di Jakarta banyak banget. Jadi, enggak, cinta dipisahkan sama IP itu benar, ya enggak? Kan bilang, kamu pacarnya jauh ya? Terus, iya. Emang kamu yakin dia di situ nggak pacaran sama yang lain gitu? Ngakunya sih temen, tapi biasalah banyak. Jadi nanti kawinnya sama siapa aja? Gitu. Makanya kalau kamu mau pacaran, pastiin apa namanya IP-nya sama. Jauh amat. Semua juga berapa dari teman, Pak. Pokoknya LDR, putus-putus ya nggak? Udah ya, balik lagi ke tadi. Jadi berarti di sini adalah apanya mesti sama 5.000 harus balik lagi ke 5.000. 5.000 enggak? Enggak. 5.000 balik ke 5.047. Ini 5.000 balik ke 5.009. Salah apa enggak? Salah, Pak. Salah. Errornya berarti, ya enggak? Ini ada error ke arah X dan error ke arah Y. Betul apa enggak? Jadi tadi tuh, kalau saya gambarin, itu gini. Betul ya? Atau saya gambarin gini deh, biar miringnya. Gampangnya gini deh. Saya gambarin gini.
Nggak nyambung. Ya nggak? Betul ya? Salah, sorry. Terus berarti ini ada kesalahan error ke arah X. Pura-puranya di sini lah ya. Error ke arah X. Betul nggak? Harusnya kan ke sini kan? Ini kalau saya giniin. Ini ke siniin. Ini error ke arah X. Ya nggak? Ini error ke arah X. Yang ini error ke arah yang atas. Error ke arah mana? Iya, Pak. Iya. Jadi ada 5.000, dia malah 5.047. Ada 5.000 malah 5.009. Ya, gitu loh. Nah, kalau ini gambarnya sebenarnya bukan gini. Kalau ini tuh gambarnya gini. Nah, gitu dia gambarnya sebenarnya. Inilah kira-kira gambarnya. Bukan yang ini. Karena positif ya X-nya. Pokoknya nggak nyambung aja lah ya. Gitu. Gambarnya gini lah kira-kira. Kalau yang ini ya. Kalau ini gambarnya saya gambarin warna hitam lah. Taruh. Jadi kayaknya gini deh gambarnya. Nah, gitu. Nah, nyambungnya gitu. Jadi error ke arah X sama error ke arah Y-nya positif. Jadi kalau saya gambarin garisnya, itu gini. Sumbu X. Ini. Ini ke sini. Sumbu X-nya, sumbu X-nya yang atas. Salah. Salah. Yaudah gitulah ya, pokoknya nggak nyambung lah ya. Oke? Oke, Pak. 5.047 sama 5.009. Berarti ada kesalahan, closure error-nya 47 sama 49. Nah, linear closure of error itu yang mana? Linear closure of error, ini rumusnya apa nih yang ini? Masih yang di bawahnya? Rumus apa itu? Yang tadi? Pitagoras. Yang nggak, jadi kalau saya gambarin Pitagoras itu yang warna hitam. Ini Pitagorasnya. Ini namanya apa yang warna hitam? Linear error of Linear error of Closure. Kalau ada closure error ke arah X, ada closure error ke arah Y. Oke, jadi perbedaannya itu 5.047 sama 5.049. 5.047 sama 5.009. Yang ke arah X itu 5.047, yang ke arah Y 5.009. 9. Bentar. Udah. Kalau udah, ya nggak, ini correction ke Y. Ini harusnya correction ke X nih, bukan Y. Bener ya? Y itu kan 5.009 ya? Bener ya? Oh, ini Y dulu sih. Iya, Pak. Ini 47X ya? Kadang-kadang saya ini masih suka salah nih. Ini harusnya yang 47X, Pak. Nah, ini Y bener ya? Yang ini baru X ya? Ya nggak? Iya, Pak. X. Iya. Nah, ini salah nih. Salah nulis ya. Maaf. Kadang saya tuh udah dibenerin, tapi terus pas lagi saya tutup, saya save. Saya nggak save, soalnya saya udah banyak oret-oret gitu. Gara-gara oret-oretnya itu biar nggak ke... Jadi ini koreksi ke Y bener ya? 5.009 tadi yang Y kan? Bener ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Udah. Tadi rumusnya apa? Rumusnya gini nih. Masih ingat nggak? Ini rumusnya nih. Saya hapusin lah. Udah nggak bisa dihapus sih. Harus diginiin. Nih, correction dari delta X, delta Y sama dengan minus. Tadi kan kalau misalnya errornya udah dapet tuh, errornya tuh tadi 9 ya.
Betul apa enggak? Error 9 ya, yang ke arah Y. Bener ya? Bener, Pak. Betul, Pak. 9 ya? Benar, Pak. Nah, correction-nya itu bisa dibagi rata nggak tadi? Enggak, Pak. Gak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Nah, ini nggak bisa dibagi rata, tapi dibapain dong. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Jadi harus dihitung berdasarkan jaraknya. Jarak dibagi total jarak. Jadi semua jarak itu dijumlahin. Jadi kalau misalnya jaraknya itu ada 1, 2, 3, 4. Ini total jarak ini semua jarak dijumlahin nih. Ini misalnya A, B, C, D, E. Ya. Jadi kalau misalnya yang pertama adalah DAB ya per total jarak ini berarti DAB tambah DBC tambah DCD tambah DDE ya. Oke? Total jarak ya. Dikali berapa? Ini tadi berapa? 9. 0,9. Ya, rumusnya. Jadi ini nih. Ini itu ya enggak? Distance merah. Sorry. Jangan merah. Merah sama dengan biru dibagi hijau dikali apa? Error. Betul apa enggak? Ya, Betul, Pak. Betul. Jadi si merah sama dengan biru bagi hijau. Hijau itu total ya, kamu jumlahin ya total ya. Hijau dikali error. Errornya warna magenta. Error ke arah apa? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini pakai tanda minus, jangan lupa ya. Minus. Makanya ini tandanya minus semua. Kalau errornya tadi 0,9, maka ininya adalah gitu. Nah, kalau ini dijumlahin semuanya berapa? 0,09. Pintar. Ini pasti minus 0,09 correctionnya. Karena tadi 0,09 ini dibagi rata. Betul apa enggak? Dibagi rata. Kalau yang tadi dibagi rata, ini dibagi rata enggak? Enggak, ini enggak dibagi rata. Ada yang dapat 0,1, ada yang dapat 0,2, ada yang dapat 0,3, ada yang jadi beda-beda. Yang paling panjang dapat yang paling gede. Nih ya, paling panjang kan 1515 yang paling panjang ya? Betul apa enggak? Betul, Pak. Koreksinya dapat yang paling besar. Minus 0,0. Yang kecil. Nih, 773 dapatnya koreksinya berapa? 0,01. Jadi bagi rata apa enggak? Tidak. Nah, ini enggak sesuai dengan prinsip apa? Dinamika, ya enggak? Kalau dinamika tuh kalau dinamika tuh betal banget. Jadi kesalahan kelompok semuanya dihukumnya dibagi Bagi rata, Pak. bagi rata. Kalau ini tuh enggak. Kesalahan kelompok berarti kesalahannya dibagi dengan sesuai dengan jadi misalnya, ayo sekelompok push up gitu ya. Yang badannya gede push up-nya lebih banyak. Nah, ini gini enggak rata, ya enggak? Yang cewek push up-nya dikit gitu ya, yang kecil gitu. Gitu. Jadi hukuman disesuaikan sama fisik. Nah, kalau yang ini ya gitu. Udah. Jadi ini dapat ya. Jadi semuanya dapat ya yang correction dapat. Paham apa enggak sampai sini? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Pinter lah. Paham, Pak. Ini doang mah paham lah. Ya enggak? Terus, ini kenapa habis correction kamu bikin correction kumulatif? Ini sama konsepnya sama yang tadi. Ya enggak? Contohnya gini. Iya, Waktu kamu nggak salah ngukur ini. Ya enggak? Ini tuh yang salah. Merah. Harusnya biru. Harusnya biru. Harusnya segini nih.
Waktu kamu ngukur merah jadi salah apa nggak gara-gara biru? Salah, Pak. Salah, Pak. Nah, kamu ini gitu ya. Jadi kesalahan waktu ngukur merah itu gara-gara kamu waktu salah ngukur kena juga itu diakibatkan karena kamu salah waktu pertama kali ngukur. Jadi waktu kamu ngukur merah yang kedua ini ngikutan salah karena kamu di awalnya juga salah. Oke? Paham ya? Ini mirip sama konsep yang beta tadi. Paham ya? Itu makanya kesalahan itu kumulatif. Gitu. Nah, jadi kumulatif gimana? Ini 0,01. 0,03 dapatnya dari mana? 0,01 tambah 0,02. Kalau 0,00 minus dapatnya dari mana? Ditambah lagi. Tambah lagi. 0,8 dapatnya sini. Ini ke sini. Jadi yang paling dapat kesalahan paling banyak itu DEA. Dia dapatnya itu 0,09. Kesalahan semua itu numpuk di sini. Gitu. Makanya kalau kita tadi bisik-bisikan tuh, ya nggak? Ada game bisik-bisikan, suka ada game bisik-bisikan ya? Pernah nggak game bisik-bisikan? Yang paling ngaco yang paling mana? Yang paling ujung kan? Yang paling akhir. Itu apa? Dapat akumulasi kesalahan dari yang sebelum-sebelumnya. Betul ya? Betul. Betul, Pak. Udah. Kalau udah, berarti kan ini kan udah dapat nih kumulatif correction-nya. Ya nggak? Nah, ini kamu tulis ulang. Kalau nggak usah tulis ulang juga nggak apa-apa. Ini baru yang tadi dihitung tuh. Yang pre-X yang ada di sini nih. Ini. Ya nggak? Dihitung lagi, ditaruh lagi di sini. Dikurangin sama yang tadi. Jadi kalau misalnya kita pengen, ini kan diketahui 5.000, ya nggak? Y-nya, ini Y-nya hasil hitungan itu segini, ini masih salah nih. Berarti harus dikurangin 0,01, jadi segini. Jadi, terlalu biar nggak sama. Ya nggak? Saya hapus. Ini. Kita kan pengen tahu merah. Final Y berarti koordinat yang benar. Merah sama dengan hijau kurangi biru, hijau tambah biru. Betul apa nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul ya, merah sama dengan, ini tuh merah sama dengan hijau tambah biru. Hijau itu pre-Y ditambah correction-nya. Ya. Ini tuh merah sama dengan hijau tambah biru ya. Hijau tambah biru. Ah, ini juga sama. Ini birunya yang ini cuma 0,03. Ini. Jadi 31 ditambah minus 0,03 jadi 28. Ngerti nggak ini ya? 31 ke 28 ngerti ya? Pakai yang ini ya? Iya, Pak. Nah, kalau udah benar, lihat nih ujungnya. Ngecek 5.000 ini balik ke 5.000. Berarti udah benar-benar nutup nih. Paham apa enggak? Paham, Pak. Nah, ini untuk correction Y, ini untuk correction X. Correction X tadi sama aja konsepnya. Tadi correction X-nya berapa? 47 ya? Betul apa enggak? Betul. Ini. Betul, Pak. 47 ya? Ah, balik lagi nih ke 5.000. 5.000 ke 47. Sekarang ini 5.000 ke 5.000. Udah selesai. Gitu. Nah, ini koordinatnya nih. Jadi koordinat yang benar adalah koordinat. Kemarin kita ngitung koordinat ini cuma pakai pre-Y doang. Betul apa enggak? Betul ya? Kan nggak ada koreksi nih. Berapa meter? Itu segini nih. Setengah meter. Salah. Ya nggak? Koordinat. Salah koordinat ya. Harusnya 5.000. Paham nggak sampai situ? Paham. Paham, Pak. Latihan.
Frank. Ayo. Berapakah? Oh, ini koordinat. Tar dulu. Koordinat A-nya nggak tahu ya. Gini aja deh. Koordinat A-nya saya bikin ya. Koordinat A-nya itu 0,0, koordinat B-nya Bentar ya, ini koordinat A-nya nggak ada. Ini saya bikin dulu deh. Bentar. Cuma gini doang kok. Ini kurang ke atas nih. Nggak bisa. Gitu. Jangan itu ya, jangan 0,0, 100,100 aja. Ya, kok yang ini salah paste. Ctrl C, Ctrl V. Nah, koordinat A-nya itu 1000,1000 dah. 100,100 juga positif kayaknya. Oh, 100,100 positif nih. Koordinat B-nya 100, oh ini gini. Koordinat B-nya 100, kok nggak gini deh. Koordinat B-nya 100,186,6. Ayo kerjain. Bisa apa enggak? Bisa lah. Ya. Berapakah koordinat F? Nah, tapi yang udah dikoreksi. Jadi kalau misalnya dari A ke B, balik lagi nanti ke apa? Ke A. Jadi harus balik lagi ke A. Berapa koordinatnya? 100,100. Paham? Halo? Halo? Paham, Pak. Iya, Pak. Ya. Ini kalau dapat poinnya berapa ya? Ini kan susah nih. 7,5 deh, 7,5. Ya nggak? Nah, pertama kita gini dulu. Yang pertama kita ngapain dulu? Ayo. Cari alfa AB. Enggak dong, berarti Alfa kita AB. ngapain dulu? Bukan. Pertama ya cari alfa AB, benar. Cari alfa AB. Habis itu ngapain? Habis dari alfa AB. Alfa BC. Enggak. Bukan. Ngapain dulu? Hitung kita semuanya, Pak. Ini nih, kamu ngelihatnya gini aja. Dari yang awal nih. Masih ingat nggak? Hitung jumlah sudut. Pinter. Nih, pertama kan kita ngitung alfa AB. Ya nggak? Nih, kamu ngitung alfa AB nih. Boleh ngitung alfa BC juga dulu, terus boleh juga. Ngitung ini, terus ngitung yang lain juga boleh. Habis itu ngitung ini juga boleh. Tapi yang pertama adalah ngitung ini, terus habis itu ngitung semua sudutnya. Diapain? Dijumlah ya? Dijumlah. Iya, Pak. Nah, habis itu boleh ngitung alfa AB. ABCD boleh. Jadi boleh yang ngitung yang ini dulu, yang biru dulu, baru ngitung yang merah boleh. Bolak-balik juga boleh. Sama aja deh. Ya nggak? Nah, baru yang ngitung yang merah. Yang merah dulu, terus yang biru, boleh. Bebas. Oke? Ayo. Kamu punya kan presentasi ini kan? Punya nggak? Punya, Pak. Punya. Ada, Pak. Punya lah. Ayo, cepet dihitung. Berapakah koordinat F? Gitu.
kayaknya enggak deh, pengikatan ke muka sama pengikatan ke belakang. Habis itu kita ujian kan? Pertemuan ke-7 kita ujian. Oke, Pak. Nah, sebelum ujian saya kasih soal yang banyak. Oke, makasih, Pak. Oke, gitu ya. Jadi kamu bisa latihan ngitung alfanya. Baik, Halo? Pak. Ini susah ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah ya. Jadi kalau misalnya besok ada yang mau bahas, ya dapat poinnya 7,5 ngebahas. Mau pakai kalkulator boleh, kalau mau pakai Excel, cuma nanti pastiin semuanya tuh bisa pakai kalkulator. Kalau nggak bisa pakai kalkulator, ntar saya diprotes di itu, di apa namanya kan kalau tiap ada akhir kuliah tuh suka ada tuh masukan buat dosen gitu. Saya kemarin ada masukannya, Pak Riko nggak fair gitu. Kalau yang buat nggak punya komputer pas lagi UTS, jadi aku nggak bisa, jadi nilainya jelek. Oh ya udah, kalau kayak gitu ya mau semua nggak pakai atau ada yang pakai gitu. Ya. Saya sih bisa bikin soal yang nggak bisa pakai komputer bisa gitu. Ya. Nah jadi gitu aja. Kalau misalnya enaknya sih kalau misalnya bisa semua pakai, tapi kan belum tentu semuanya punya ya. Gitu. Tapi paling nggak sih gini sih emang buat nanti. Kalau menurut saya sih mendingan pakai karena nanti juga pas lagi habis UTS kan kita udah pakai komputer ya. Kita isinya praktikum semua, kayak komputer semua. Jadi bagusnya ya kalau nggak ada ya pinjam dulu lah. Kalau paling nggak tiap hari pas ada kuliah saya pinjam komputer, pas ada kuliah saya lagi pinjam lagi komputer. Ya udah kalau udah kita akhiri kuliah kita dengan baca doa ya karena kalau diterusin juga kayaknya nggak ada yang selesai nih menurut saya sih. Atau udah ada yang selesai? Belum, Pak. Mukanya udah pada ngantuk-ngantuk, udah pada capek-capek. Masih ada kuliah malam, Pak. Hah? Masih ada kuliah malam. Masih ada kuliah malam? Wih. Oh, ganti Rabu Kamis soalnya ya? Tidak, Pak. Biasanya malam. Ini sungguh berat, Pak. Hah? Jadwalnya, Pak. Oh iya, emang jadwalnya ya. Ya udah, kita akhiri kuliah kita dengan baca doa ya. Siapa yang mau baca doa? Ayo pimpin doa. Baiklah. Jadi minggu depan kalau ada sorry. Jadi minggu depan kalau misalnya sorry Mas Eno. Jadi minggu depan kalau misalnya ada yang mau bahas soal boleh, kalau nggak kita bahas barengan juga boleh. Ya. Oke? Ya udah terserah. Baik, Pak. Baik, Pak. Poinnya 7,5. Ya udah, ayo Mas Eno pimpin doa.